Oke, ke timur ya. Ortodoks sampai sekarang ke timur. Nah ini. Timur, betul. Baca ini. Delegasi Kristen Najran sholat menghadap timur ada ya? Oke. Jadi ini kita tahu nih Kristen apa yang datang. Oke. Yang kedua, utusannya tadi namanya ini. Ini adalah orang-orang Kristen yang pernah beribadah atau sholat di Masjid Nabawiyah di Madinah. Ini settingnya di Madinah. Oke. Nah, suatu ketika setelah mereka selesai sholat, setelah selesai mereka sholat, ya, mereka ditanya lagi tentang Tritunggal sama Muhammad. Muhammad memang kurang. Berarti tadi relate ya sama yang di depan tadi ya, Trinitas tadi ya, betul nggak? Betul. Nah, yang ditanya itu apa gini? Nih, lihat ya. Oke, tadi orang Najran disebut apa? Islam ya, betul nggak? Iya. Oke, ulangin lagi. Ini, Muhammad bertanya. Nih, ketika dua rahib tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada keduanya. Muhammad nanya nih, apa? Masuklah Islam kalian berdua katanya. Oke, yang tadi yang Najran tadi Islam nggak? Kristen. Kristen ya, tapi ditulis Islam ya tadi ya. Oke, tolong baca Faslaf. Kedua rahib tersebut menjawab apa tuh? Kami telah masuk Islam. Loh? Oh. Oke, baca lagi Faslaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Oke. Kedua rahib tersebut berkata, sungguh kami telah masuk Islam sebelum engkau. Loh? Nggak salah ya? Nggak salah ya? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas agama atau debat terbuka antara apologet Kristen dan juga para penanya dari semua kategori yang ingin belajar tentang teologi atau beragama. Tentunya diskusi ini terjadi bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya dan harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan juga konsentrasi saudara, jangan sampai terlewatkan. Karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan data. Silakan dan saksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Berarti itu mengikuti ini Bang, mengikuti Isa. Isa kan. Sebentar, dengar dulu, dengar. Ini jawaban kenapa Muhammad meninggal. Ini Anda akan tahu kenapa Muhammad meninggal. Oke? Baca lagi Faslaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersabda, enggak ada gunanya mendengarkan di kolom konten ini. Astagfirullah. Sabar, saya tulis. Siapa itu? Kalian berdua berkata dusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib. Dan karena kalian berdua memakan babi. Oke, berarti tadi kalau disebut Islam memenuhi kriteria nggak? Enggak, soalnya menyembah salib dan makan babi. Menyembah salib, makan babi, dan mengatakan Allah mempunyai anak, betul nggak? Betul. Berarti trinitasnya yang ada di dalam Kristen Najran yang disebut orang mukmin tadi mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, betul. Anak Allah. Dan mereka mengakui bahwa Isa Disalib, makanya ibadahnya hari Minggu. Minggu. Dan mereka makan Babi. Berarti benar ya di Al Imran 50 Isa mengharamkan sebagian apa yang telah dihalalkan oleh Allah, betul kan? Kebalik Bang, telah menghalalkan apa yang diharamkan. Oh ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Oke. Nih, baca lagi. Kedua rahib tersebut, lihat ini. Bagaimana orang ortodok berdiskusi nih sama Islam ya. Langsung skakmat, dihajar kepalanya Muhammad nih. Kalau begitu siapa ayahnya wahai Muhammad? Dihajar nih, kepalanya ditembak. Langsung apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab pertanyaan kedua rahib tersebut. Akhirnya diturunkan ayat kepada Muhammad. Gara-gara ini bosnya kalah debat. Anak buahnya nurunin ayat. Siapa anak buahnya? Muhammad. Umar. Allah. Makanya turun ayat Al Imran 61.
ya. Nih Ali Imran 59 sampai 61. Nih Nah, ayat tuh. Jawaban saya yang mana nih bang? Kan saya pertanyaan Ya, saya. simak aja, Loh, Bang. iya, ini kita sedang berbicara Tritunggal di dalam Al-Qur'an dan Tritunggal itu membuat Nabi Muhammad meninggal. Ya. Ya. Yang Nih. saya tanyakan, Tritunggal itu mana? Yang kan tadi Sebentar. saya minta. Sebentar. Saya di Alkitabmu tidak ada Maksudnya- tulisan Tritunggal. Bentar dulu, ya. Maksudnya, inilah kata pamungkas yang benar dan tidak ada kebatilan di dalamnya tentang Nabi Isa dan apa yang mereka perselisihkan tentang beliau. Jadi nih, Muhammad mempertahankan bahwa Isa itu bukan anak Allah, sementara orang Najran mengatakan Isa itu anak Allah. Ya kan? Allah menurunkan surat apa? Ali Imran 59 sampai 61 dan ayat 61-nya itu tulisannya begini. Ya. Katakanlah kepadanya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian dan diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita Mubahalah. bermubahalah. Akhirnya untuk membuktikan Isa itu anak Allah atau bukan, terjadilah peristiwa mubahalah ini, bos. Oke, lanjut. Ayatnya ada di dalam ayat 61. Bahkan di endingnya tulisannya gini. Barang siapa membantahmu tentang Isa sesudah datang ilmu, ya, maka Allah akan mengazab. Nih. Minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang Dusta. dusta. Jadi ada dua kelompok. Satu yang mengatakan Isa itu adalah manusia biasa, bukan anak Allah. Satu yang mengatakan anak Allah. Nah, sekarang kejadiannya. Ayat ini turun, kemudian langsung dilaksanakan oleh Muhammad. Ya dong, ayat ini turun pasti langsung dilaksanakan sama Muhammad dong. Kalau enggak buat apa? Asbabun nuzulnya. Iya. Ya. Tahu nggak ini peristiwanya kapan? Ayat ini turun kapan? Nggak tahu. Peristiwa ini turun tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Terus? Mubahalah. Oke. Di dalam mubahalah, ya, mubahalah ini maksimal terjadi digenapi atau laknat dari Allah ini maksimal digenapi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Tahun lah ya. Saya menunggu jawabannya bang. Sabar. Ini saya kasih tahu buat orang-orang yang nggak tahu dulu. Ini terkait Tritunggal, ya. Iya, mana jawabannya? Oke. Saya tanya sama Bang Adi, ya, Nabi Muhammad meninggal tahun berapa, tanggal berapa, tahu nggak? Silakan bro, saya undang. Silakan. Baru berapa hari lalu loh kita peringatin kematian Muhammad. Bro Adi, udah saya undang buat itu hidupkan mic-nya. Lilin itu bang ya, yang habis tiup lilin ya. Iya, habis dipilih. Mau pakai buku juga? Jawabnya? Ini saya kan nanya soal Tritunggal. Saya mau nanya Tritunggal, saya tidak mendapatkan jawaban titik terang. Iya nanti ya bang ya, kita yang bawah lagi record bang, buat ilmu ya. Kalau kamu mendengar buat yang di bawah, oke? Silakan jawab dulu. Saya Iya, kan bertanya. Berarti kalau saya bertanya itu menunjukkan keawaman saya bang. Iya nanti ya. Muhammad meninggal tahun berapa, Bang? Kan Tahu? saya udah bilang. Saya menunggu jawabannya abang yang detail dulu tentang Alkitab yang mengatakan Tritunggal. Dari tadi saya minta itu. Abang menjawabnya kali lebar, panjang kali lebar, tapi saya tidak menemukan soal Tritunggal tersebut. Iya nanti saya jelaskan bang. Terus Ini dalam 10 ini kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Iya, saya tahu. Kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Yang satu mengatakan bahwa Isa anak Allah, yang satu mengatakan Isa bukan anak Allah. Nah, sekarang Al-Quran. pertanyaannya, Muhammad meninggal di tanggal berapa, Bang? Nah, saya nanya soal Tuhan, bukan soal Nabi. Soal Tritunggal. Saya nanya itu. Nggak mau dijawab ya, teman-teman ya. Ya silakan jawab dulu pertanyaan saya. Orang saya bertanya dari tadi dijawab panjang kali lebar tapi Berkaitan, nanti dulu Ini tunggu. berkaitan. Berkaitan ini, sabar dulu. berkait jawab dulu 24 sesuai Juli. dengan Sabar ya. Saya ambil buku satunya. Ya. Saya ambil dari buku sirah tentang Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa Muhammad meninggal itu pada tanggal sabar saya buka ya. Oke. Fatimah juga berkata seperti itu. Ini tentang Nabi dikebumikan ya. Upacara pemakaman terjadi pada malam Rabu 14 Rabiul Awal, yakni
2 hari setelah Rasul berpulang ke rahmatullah. Berarti 2 hari sebelum 14 Rabiul Awal, tanggal berapa? Tanggal 12. 12 Rabiul Awal, sama seperti tanggal lahirnya. Ya. Anda hitung 24 Zulhijjah kepada 14 Rabiul Awal, ini jatuhnya hanya 3 bulan. Artinya tadi seperti menukil dari ayat ini, ya, laknat akan ditimpakan pada orang-orang yang dusta. Ternyata sebelum 12 bulan Nabi Muhammad sudah berpulang pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Orang Najran tadi nggak ada diceritakan dia mati tadi, mana orang Najran? Nih, nggak ada. Kalau Anda bisa menemukan referensi orang-orang ini meninggal, ya, korgi saya mualaf langsung sore hari ini. Tapi sayangnya Nabi Muhammad di sini setelah dia adu laknat, selang kurang dari 3 bulan dia meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ini datanya. Wah, KO dia. Berpulang ke rahmatullah. Berarti siapa yang bohong? Berarti dia kalah ini dong, kalah mubahala berarti. Kalah mubahala sama orang Kristen. Jawabannya yang saya itu kemana bang? Soal Tritunggal. Apa pilihannya? Berarti kalau ini kalah, berarti Isa itu anak kalah dong. anak Allah. Berarti kalau Isa anak Allah, maka kita kembali lagi ke sini tadi, ya. Pemahaman Tritunggal yang ada di sini tadi, ya, terjadi ajaran Trinitas. Berarti Isa di sini tentang Injil dan Nabi Isa di sini, Isa ini diimani oleh rakyat Najran adalah anak Allah dong. Allah. Dan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang beriman, mukmin dan mukmin. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya. Nabi Muhammad kan wafatnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa bang? 11 Hijriah. Kalau Al Imran turunnya tahun berapa? 10 Hijriah. Kok 10? Iya, 10 Hijriah. Al Imran 59 sampai 61 kan? Berarti kan masih hidup. Loh, Rasulullah ya kan makanya masih hidup, dia mubahala, Bro. Gimana sih? Kan masih hidup berarti kan? Loh iya, masih hidup, Iya. betul. Terus coba tadi kan yang dibawakan surat Al Imran ayat 61 ya kan? Bunyinya gini, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal infaqul ta'ala wa nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Terus udah kan? Mubahala kan? Apa definisi dari mubahala? Adu laknat. Kenapa? Adu laknat. Adu laknat, mubahala di sini udah beda loh. Mubahala itu adu laknat, makanya Alal kadhibin. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan. Beda loh. iya, bermubahala itu kan bersumpah, masing-masing bersumpah supaya siapa yang berdusta itu akan kena laknat dari Allah. Terus Ya. Oke. Terus yang jadi pertanyaan, pada saat itu yang duluan meninggal siapa, Bang? Setelah laknat itu terjadi. Adu laknat itu terjadi. Muhammad Muhammad dan keluarganya. Saya tanya. Muhammad, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Muksin. ya. keluarganya lah yang mubahala kan? Lo iya mati semua, Bang. Aisyah nggak ikut kan, Aisyah? Aisyah nggak ikut mubahala. Itu apa? Saya ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan sih bang. Bro, sorry. Berarti Muhammad diasap Allah. Berarti itu tadi orang-orang yang beriman di situ yang dikatakan tadi, berarti orang yang beriman kepada Trinitas kan? Iya dong. Ya, orang yang tidak beriman kepada Trinitas artinya apa? Mati. Iya, dan Trinitas dan mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Iya, itu poinnya Jadi begini Pak Pak. Adi, mubahala itu kalau di Indonesia mirip-mirip sumpah pocong ya. Pocong nih. Ya, jadi yang kena dampak dari mubahala itu adalah Muhammad, nabinya orang Islam dan keluarganya. Muhammad, Bang. Berarti yang menipu di sini, yang kedapatan menipu adalah Muhammad. Jangankan di zaman Nabi Muhammad, Bang. Di zaman sekarang sekalipun agama
beda-beda. Masih belum nangkap dia. Iya, itu peristiwa mubahalanya kan tadi ditunjuk. Nah, Iya, peristiwa sekarang mubahalanya kan jawabannya beda konteks. Apa yang saya tanyakan dan apa yang kalian jawabkan. Merasa teman-teman di bawah pasti nangkap tadi maksudnya. Jelasnya begini Pak, menurut di dalam Islam itu pemahaman Tritunggal itu Pak, itu disebut orang beriman. Terus. Ya sudah, orang beriman. Nah, tapi di dalam Islam juga dipertegas lagi Bang, bahwasanya Yesus itu atau Isa Al-Masih itu bukan anaknya Allah. Kalau bukan kenapa kok Muhammad mati? Kenapa bukan orang Najran tadi? Kalau nanya, kalau bukan kenapa Muhammad itu mati? Nah, sama halnya kenapa Yesus kalau dijadikan Tuhan, kenapa dia mati? beda konteks. Berarti Anda setuju bahwa dia mati? Soal mati. Sebentar, Anda sudah mengimani bahwa dia mati? Dia pernah mati? Bukan, kan yang lari lagi. Isa Al-Masih itu tidak mati, tapi Intinya Pak Adi, Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Ya, itu intinya Pak ya. Iya, dia turunin ayat mubahalah dia Sekarang saya butuh jawaban soal Tritunggal. Ayo jawablah. Dan ini membuktikan bahwa Muhammad yang menipu. Begitu ya. Oke, kalau memang begitu. Saya cuma menunggu jawaban soal Tritunggal ini, mana jawabannya. Saya butuh penjelasan tentang siapa? Roh Kudus, Bapak Yesus dan Bapak Yesus dan Roh Kudus. Itu saya butuh penjelasannya di Alkitab. Kan saya tadi nanya begitu. Kalau memang katanya membawa gini, Anda jangan melintir ya. Anda kan tadi bilang saya tidak menemukan di dalam Alkitab, makanya saya bawa dari sirah. Baik, kan gitu tadi premis Anda. Sekarang giliran kalian membawa dari sirah. Berarti kalau kalian membawa sirah, berarti sudah memastikan bahwasanya ajaran Islam itu benar. Enggak, justru sirah mengkonfirmasi Pak. Seharusnya tidak membawa dari sirah. Kenapa? Karena sirah itu semuanya tahu bahwasanya sirah itu kitabnya orang Islam. Nah, kalau memang yakin dengan yang ada dalam kitab-kitabnya Islam, seharusnya kamu juga yakin dengan surat An-Nisa ayat 171. Ini nama Al-Masih wa Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Betul, di situ 171 itu putra Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Itu adalah utusan Allah wa kalimatuhu. Kalimat itu firman ini Pak, kalimatullah Pak. Emang sekarang saya tanya, apakah Muhammad punya gelar kalimatullah? Saya tanya. Kan. Wa kalimatuhu, apa kalimatuhu itu yang dimaksud dengan kalimatuhu? Tahu nggak? Enggak, saya tanya, apakah Isa kan mempunyai gelar itu kan, kalimatu sebagai kalimatullah kan? Itu gelar, apakah Muhammad punya gelar yang sama dengan Isa? Saya tanya, coba. Ya, sebelum saya menjawab, kalimatuhu masa ini gelar? Orang bukan. Tidak kalimatuhu apa? Ya, kalimatuhu itu gelar apa bukan? Bukan. Lalu coba kita kaji lagi. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli. Maka berimanlah kalian kepada Allah wa rusuli dan utusannya. Wala taqulu salasatun, dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Apa yang terjadi? Dulu tidak ada istilah Tritunggal dan sekarang ada istilah Tritunggal. Berarti Al-Quran bisa tahu apa yang akan terjadi. Tadi di sirah jelas-jelas itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tritunggal itu orang beriman. Tahun 2024 dan 2024 itu orang Kristen mengatakan tentang Tritunggal. Sedangkan Al-Quran kapan itu ada? Di abad 11 itu sudah ada, di abad 9 itu sudah ada, tapi di sini sudah disebutkan. Berarti kan Al-Quran itu salah satu bukti dan mukjizat tentang apa yang akan terjadi di zaman sekarang. Buktinya apa? Wala taqulu salasatun. Kenyataannya gimana? Macam-macam saya membuktikan dulu mana itu yang oten yang bisa yang terputar kepalanya ke belakang Pak. Kenapa? Yang Allah berkata bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran kepalanya akan diputar ke belakang Pak. Mana buktinya? Satu orang saja, ayo. Kalau memang perkataan Allah itu benar, satu kebenaran, ayo Pak. Yang mana? Kamu baca di An-Nisa 47. Di situ Allah mau mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran itu kepalanya akan diputar ke belakang Pak. Tunjukkan satu orang Kristen yang sudah diputar kepalanya oleh Allahmu, ayo. Oke, baik. Kenyataannya gimana? Kenyataannya tidak ada satupun orang Kristen yang diputar kepalanya ke belakang Pak. Oke, kenyataannya nggak ada. Nih teman-teman, nih teman-teman buat yang di bawah ya, referensi buat kalian. Cara menghitung matinya Muhammad dari peristiwa Mubahalah, oke?
Pertama, Ya, silakan. saya buka dari almasum.ech.id. Ya, ini pesantren. Pesantren yang ada di Jawa Timur. Di sini juga dikatakan, sabar. Jangan dilemparkan kepada saya, Sabar, tenang dong ya. Ajaran Tenang. Islam itu awalnya dari bahasa Arab semua, Tenang. tidak ada istilah. Tenang. Sorry, Bandung. Jawa Timur lagi. Ya, ini konsekuensi sumpah mubahalah. Faslaf tolong bantu saya bacain nanti kalau saya. Siap Raku, oke. Resiko atau konsekuensi akibat mubahalah sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani mengisahkan menurut pengalaman di lapangan, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Oke, kita hitung ya. Pelaksanaan mubahalah tahun berapa? Ya, hitung ya. Islam nggak bisa ngitung. Ya nggak bisa ngitung, saya naik di wajar kan naik deh. Mubahalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nasrani Najran terjadi pada tanggal 24 Zulhijjah 10 Hijriah. Ada juga yang berpendapat tanggal 25 Zulhijjah. Oke, ingat ya Zulhijjah ya. DZUL ya, 24 Zulhijjah. Muhammad meninggal tahun Tadi di sirah berapa ya? 12 ya? iya. 10. Berapa? Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 1632 Masehi. Oke, sekarang kita hitung. 24 Zulhijjah ke Rabiul Awal, dia lebih dari 1 tahun atau enggak? Kurang. Nggak sampai. Nih, nama-nama bulan Islam ya. Satu bulan Islam di dalam Al-Quran adalah 12 bulan. 1 tahun Islam adalah 12 bulan. Oke? Oke. Dari mana tadi? Zulhijjah. Hijjah. Nah, Zulhijjah. Bulan Ke-12. Oke, 12. Kita nyari Rabiul Awal ya. Berarti kembali lagi ke 1 ya. Yoi. Bulan 1 apa? Muharram. Yang saya Bulan dua, tanyakan apa? Safar. Yang kalian jawabkan itu apa? Bulan 3. Awal. Nah, berapa bulan dia meninggal? 3. Nggak nyampe 3 bulan. 24 ke 12. Baik. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kalau Inilah. Ini kenapa kau maulutan itu tanggalnya sama tanggal nabimu, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin hari Senin lagi, pas lagi. Ya, kalian mau penghujat saya tadi kalian. nanya apa, dijawabnya apa. Saya butuh penjelasan tentang Tritunggal itu. Ini kok jawabnya ke Nabi Muhammad? Apakah kalian menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan? Atau gimana? Tidak, kami ingin mempertegas bahwa Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Nah, yang bertanya soal itu siapa, Bang? Yang saya Ya, tanya. kamu tanya Tritunggal Enggak. supaya orang-orang Islam terbuka matanya bahwa Muhammad ini matinya karena mubahalanya sendiri. Itu intinya, Pak. Kalau masalah Tritunggal sudah sering kami jelaskan di sini, Pak. Oke, silahkan jawab karena saya belum mendengar. Jadi Silahkan jawabannya dijawab. itu kalau ada yang bilang Muhammad kena racun, ya mereka kan ngeles. Wah, itu 3 tahun kok kena racunnya. Lo jawab aja, matinya kena mubahalah. Mubahalah itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad, dengan kematian Muhammad ya. Karena yang ditanyakan Isa adalah anak Allah. Kenapa Allah tidak memperpanjang usianya Muhammad agar keluar dari 12 bulan tadi, 1 tahun tadi? Apa susahnya Allah memperpanjang usia Muhammad sampai 64 tahun? Kenapa dia mati berselang beberapa saat setelah mubahalah? Iya, Kamu ini bertanya membuktikan kepada bahwa dia. Isa itu betulan Saya anak bertanya, Allah. tidak mendapatkan Masih mubahalah ya, Pra ya? Apakah pantas saya menjawab, sedangkan pertanyaan saya yang pertama kali bertanya tidak dijawab? Atau setidaknya orang Najran tadi dikisahkan juga dia mati setelah mubahalah, atau dia mati duluan gitu loh. Saya tadi naik gimana? Saya tadi naik kan langsung bertanya. Nah, saya masih belum mendapatkan jawaban ini. Ya, Anda sudah bilang tadi bahwa di Alkitab itu nggak ada, Bang. Makanya saya buka dari sirah. Karena orang yang nonton di bawah pun bolak-balik pertanyaan tentang Tritunggal, kita selalu buka dari Alkitab.
Saya berusaha untuk membuat banyak yang suatu bilang, Bang. suatu tema yang baru dengan apa? Dengan kitab Anda sendiri sirah. Ternyata Anda muntahin sendiri kan? Lihat nggak teman-teman? Iya. Dari sirahnya aja dia muntahin itu. Bukannya orang Kristen itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu Jadi dalam sirah dikatakan masih bahwa orang yang berpaham Tuhan Tritunggal itu adalah orang yang beriman, ya. seperti ijma. Lah, Dan sekarang kok kalian minta orang yang orang yang beriman ini ketika diadu mubahalah dengan nabinya orang Islam, ternyata nabinya orang Islam yang kalah. Gitu, Lah. ya. Ini kan pertanyaan, ini kan keputusan yang sangat Iya, aneh. tapi mengenaskan kan gitu. Islam itu kan berbeda kan. Kenapa kalian mengambil sebuah jawaban dari sirah Nabawi, sedangkan Kayaknya sirah Bapak Nabawi ini sudah kejang, ini ada tamu yang baru, ini kita pada ketemu yang saya baru. tidak pernah kejang-kejang, saya sambil ngopi santai. Nah ya. Silakan dijawab Bang, monggo dijawab pertanyaan saya. Loh, tadi gini. Kamu kan mengatakan bahwa ajaran Trinitas nggak ada di Kristen. Oke, kalau kita jelaskan paling nanti kamu debat kan, kita udah tahu lah jalan ceritanya. Makanya kita bukakan dari imanmu. Apa mau kau bantah juga kalau Trinitas itu ada di di sirahmu? Pertanyaannya begini, seandainya ada apa enggak Trinitas? ini salah satu guru yang ada di dalam agama Islam, saya akan percaya 100%. Itu tadi sirah. Pak Prof ini kan beda pelajaran. Oke, pembuat sirahmu tadi Udah gini deh. apa aja? Muter-muter. Kita kasih Apalagi- penanya yang lain ya, Bang ya. Lagi di situ bahasanya berbahasa Indonesia. Tolong yang di bawah sambil gigi 2 ya, jangan gigi 1. Langsung gigi 1, gigi 2. Stay tune saja di Langsung ya, Komal ini 1, Pak. 2, 3. Dadah. Nah, Stay tune saja di Komal ini Pak. Saya yakin setiap hari dalam 1 jam itu ada yang pertanyakan Pak. Bapak pasang telinga saja Pak ya. Oh ya, kasih arahan Bang Meta. Itu diapain tuh yang baru turun tadi? Langsung dilindas pakai gigi 2, jangan gigi 1. Terlalu lambat. Kita telah mendengarkan debat ataupun diskusi lintas agama ini, dan tentunya tidak ada yang menjadi pemenang ataupun tidak ada yang kalah. Tetapi yang pasti ketika para pendengar mengetahui kebenaran ataupun fakta sesuai dengan data, Anda sendiri yang mengambil keputusan. Apakah tetap memilih yang salah atau harus mengambil langkah kebenaran, mengikuti yang benar sesuai dengan apa yang telah dituliskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.